Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan makan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita pada hari ini, Kamis 17 Februari 2022, diambil dari Amsal 3 ayat 19. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian, ditetapkannya langit. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini saya membawa air di dalam dua wadah yang berbeda. Satu wadah yang kecil, di satu di dalam wadah yang lebih besar. Jika ke dalam dua wadah ini masing-masing saya berikan 1 sendok garam, bagaimanakah rasanya? Pasti di dalam wadah yang kecil ini akan terasa sangat asin dibandingkan dengan wadah yang ada di dalam gelas besar ini. Airnya pasti sedikit lebih asin dibandingkan yang ini. Dari gambaran ini saya mau mengatakan bahwa masalah dalam kehidupan kita itu akan menjadi momok yang besar atau momok yang kecil, tergantung pembawaan dari kita. Tergantung wadah dalam diri kita menanggapi masalah yang ada. Kita istilahkan garam tadi sebagai masalah ya, Amang Inang dan saudara-saudara sekalian. Melalui firman Tuhan pada saat ini dalam menanggapi masalah, kita membutuhkan hikmat. Jadi melalui gambaran dua gelas tadi, dua wadah yang kecil dan besar, adalah kita harus menjadikan wadah diri kita itu lebih besar lagi, sehingga masalah itu tidak begitu terasa membebani pikiran kita. Itulah salah satu dari bentuk orang yang berhikmat dalam menanggapi masalah. Ketika ada masalah yang datang menerpa, ketika ada masalah yang mengganggu kehidupan kita, kita tidak akan terlampau stres memikirkannya. Tetapi kita akan menjalaninya atau menyelesaikannya dengan hati yang lapang, dengan wadah yang besar, sehingga kita mampu juga berpikiran yang luas untuk menyerap atau mencari jalan keluar. Namun sebaliknya, jika wadah kita sempit, kita pun akan sempit dalam berpikir. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah memberikan hikmat kepada kita. Pertama-tama memang diberikan kepada Salomo yang sangat terkenal dengan hikmatnya di dalam memerintah. Dan itu pun karena Salomo yang meminta kepada Tuhan. Demikian juga
Kita melihat betapa berhikmatnya Tuhan ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ya, saya akan membacakan sekali lagi firman yang menjadi perenungan untuk kita pada pagi hari ini. Amsal 3 ayat 19. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Amang dan Inang dan saudara-saudara sekalian, Allah dalam menciptakan langit dan bumi bukan hanya sebatas berkata-kata saja, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah binatang di darat, jadilah burung-burung berterbangan di langit, di udara, jadilah ikan yang berenang di laut. Bukan hanya sebatas itu saja, namun ada keteraturan diciptakan oleh Tuhan. Ada keteraturan yang diciptakan oleh Tuhan sehingga semuanya itu saling mendukung. Amang dan Inang, begitu juga dalam kehidupan kita juga harus senantiasa meminta hikmat kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan supaya melalui hikmat yang diberikan oleh Tuhan kita mampu menjalani kehidupan ini, kita mampu berpikir dengan baik, dan kita mampu untuk menyelesaikan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu adalah semua karena kekuatan Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita tidak melakukan yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sungguh sangat luar biasa, bukan Amang Inang, ketika kita benar-benar memperhatikan betapa luar biasanya ciptaan Tuhan. Langit yang membentang, matahari yang senantiasa bersinar, burung-burung yang senantiasa bernyanyi, air yang jernih yang senantiasa kita nikmati, udara yang senantiasa kita hirup. Betapa luar biasanya dan baiknya Tuhan nampak dalam ciptaannya. Oleh karena itu, Amang dan Inang, kita sudah mengetahui bahwa Tuhan mencipta dengan hikmat dan pengertian yang luar biasa. Firman Tuhan pada pagi hari ini menyapa kita dan membimbing kita untuk menapaki hari ini dengan berhikmat. Oleh karena itu, mari kita minta hikmat kepada Tuhan supaya kita mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita dan kerendahan hati. Niscaya Tuhan akan memberikannya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar, kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau senantiasa memberkati kami dengan hikmat-Mu Tuhan, sehingga di dalam setiap keputusan, langkah kehidupan yang akan kami tempuh pada pagi hari ini, kami berlandaskan dengan hikmat dan pengertian yang datangnya dari Engkau. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk setiap jemaat-Mu ya Bapa, dimanapun mereka berada dan apapun aktivitas mereka ya Tuhan, baik yang beraktivitas di rumah, baik yang beraktivitas di kantor, baik yang beraktivitas di sekolah atau perkuliahan mereka, kiranya juga Tuhan memberkati. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit atau rawat jalan, atau juga Tuhan yang terpapar COVID-19. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah tabib yang ajaib. Kau mampu menyembuhkan segala penyakit Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berbelas kasihanlah Tuhan Engkau kepada setiap jemaat-Mu Tuhan yang membutuhkan pertolongan-Mu, belas kasihan-Mu ya Bapa. Lawatlah mereka, berikan kesembuhan, berikan sukacita kepada mereka Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus, kiranya juga Tuhan Engkau memberkati setiap hamba-hambamu ya Bapa, yang melayani setiap jemaat-Mu. Dan Engkau juga Tuhan berikan hikmat dan pengertian, sehingga melalui itu semua Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami serahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu pada pagi hari ini. Tolong dan bimbinglah kami ya Bapa, supaya kami senantiasa menjadi pelaku firman-Mu, kami memuliakan nama-Mu, dan iman kami juga semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan juga kami memperoleh sukacita dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.